wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Manajemen Pengadaan Sumber Daya Manusia pada CV Tunggal Perkasa Engineering. Proses produksi merupakan serangkaian aktivitas yang saling berhubungan dalam proses pembuatan suatu produk. Proses produksi terdiri dari berbagai macam jenis aktivitas yang melibatkan berbagai keahlian manusia dan mesin produksi yang bersifat otomatis maupun manual. Untuk menjaga proses produksi tetap berjalan sesuai rencana, perlu dilakukan pengecekan dan perawatan secara berkala agar performa mesin selalu terjaga. Seperempat merupakan salah satu bagian terkecil yang sangat menjunjung performa dari sebuah mesin produksi. Sebuah mesin produksi dapat mengalami penurunan performa atau bahkan berhenti beroperasi ketika terdapat masalah pada bagian tertentu. Tak jarang ditemui penyebab dari kejadian tersebut adalah kerusakan dari spare part pada suatu bagian. Berhentinya suatu proses produksi dapat menimbulkan berbagai kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Semakin lama waktu perbaikan yang dibutuhkan mengakibatkan semakin besar kerugian yang dapat dialami perusahaan. CV Tunggal Perkasa Engineering adalah salah satu perusahaan penyedia spare part terbesar di Indonesia. Untuk menjaga kelancaran jalannya proses produksi, CV Tunggal Perkasa Engineering selalu berupaya dalam memperhatikan kendala mesin produksi. Dalam mempertahankan kendala mesin, penentu kegiatan perawatan yang tepat merupakan salah satu yang sangat penting dalam mendukung terciptanya produktivitas perusahaan. Dalam melakukan kegiatan perawatan, diperlukan adanya spare part mesin yang merupakan komponen pendukung dari mesin utama. Setiap kali mesin tersebut mengalami kerusakan, maka ketersediaan spare part mesin menjadi hal yang penting. Profil perusahaan. CV Tunggal Perkasa Engineering berdiri pada tahun 2012 di The Honey Lady Tower di Jakarta. Sekarang cabangnya telah menyebar di beberapa daerah, salah satunya adalah Kota Medan. CV Tunggal Perkasa Engineering adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi spare part elektronik seperti sensor, power, supply, PLC, kontraktor, alat instrumen, dan MCB. Beralamatkan di Komplek Bryan City, Blok C nomor 11, Pulau Bryan, Kota Medan. Proses pengadaan tenaga kerja, yaitu proses pengadaan tenaga kerja pada CV Tunggal Perkasa Engineering dengan cara menyebar brosur yang dikirim melalui akun media sosial, baik berupa Instagram atau website yang telah tersedia, atau juga bisa dari mulut ke mulut. Analisis jabatan dan perencanaan SDM. Analisis jabatan adalah asesmen posisi tugas untuk menentukan skill atau kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tertentu, kondisi kerja, dan pengaruhnya terhadap bagian lain dari bisnis. Langkah dalam membuat analisis jabatan dan perencanaan SDM. Yang pertama, mengumpulkan informasi. Kumpulkan informasi mengenai tanggung jawab dan tugas sebuah jabatan yang akan Anda rekrut. Yang kedua, membandingkan dengan perusahaan lain. Temukan data mengenai posisi untuk meyakinkan bahwa perusahaan kamu sudah sesuai dengan situasi kerja terbaru. Yang ketiga, menyesuaikan jabatan. Yang keempat, membuat job description dengan tepat, merupakan salah satu hasil dari analisis jabatan. Rekrutmen. Proses rekrutmen pada CV Tunggal Perkasa Engineering yaitu calon karyawan dapat melihat informasi rekrutmen di sosial media perusahaan, bisa dari Instagram dan website resmi perusahaan. Selain itu juga, perusahaan juga melakukan pengrekrutan calon karyawan dengan pendekatan dari karyawan yang telah bekerja di perusahaan. Kemudian, karyawan bisa mengirim CV ke perusahaan. Selain itu juga, karyawan harus
memenuhi beberapa syarat yang diinginkan oleh perusahaan. Seleksi. Setelah calon karyawan mengirim surat lamaran atau CV, maka perusahaan akan melakukan tahap seleksi. Salah satunya adalah pengalaman kerja. Calon karyawan yang memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sama sebelumnya akan lebih diutamakan. Untuk tingkat pendidikan, perusahaan tidak terlalu mementingkan hal tersebut. Untuk karyawan yang belum memiliki pengalaman, perusahaan akan melakukan masa training atau masa percobaan. Setelah itu, perusahaan akan memanggil karyawan untuk melakukan wawancara yang dilaksanakan oleh HRD. Orientasi dan penempatan. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Aspek-aspek yang muncul saat seseorang memasuki lingkungan kerja baru antara lain masalah yang dihadapi pegawai baru biasanya timbul kecemasan. Yang kedua, ada harapan yang tidak realistis. Pegawai seringkali mempunyai harapan-harapan yang tidak realistis karena tidak memiliki gambaran atau informasi yang jelas dan lengkap tentang lingkungan kerjanya. Yang ketiga, ada lingkungan kerja pertama. Yang keempat, ada diperlukannya proses sosialisasi. Penempatan SDM adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada karyawan yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan wewenang dan tanggung jawab. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan karyawan antara lain 1. Pertumbuhan perusahaan, 2. Latar belakang pendidikan, 3. Kesehatan fisik dan mental, 4. Pengalaman kerja, 5. Faktor status perkawinan, yang ke-6 dan ke-7 sikap dan usia. Putusan hubungan kerja. Menurut pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan peraturan turunnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja PP 35 2021 pada pasal 36 mengatur demikian. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil ahlian, atau pemisahan perusahaan dan pekerjaan buruh tidak tersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutup perusahaan yang tidak diikuti dengan penutup perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa. Yang kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang keenam, perusahaan pailit. Yang ketujuh, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan. Yang ke-8, adanya pemutusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf G terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja atau buruh. Yang 9, pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja. Yang ke-10, pekerja buruh memasuki usia pensiun. Kesimpulan dan saran. CV Tunggal Perkasa Engineering adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi spare part elektronik seperti sensor, power supply, PLC, kontraktor, alat instrumen, dan MCB. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia atau SDM sangatlah penting agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Di dalam merekrut dan menyeleksi karyawan, perusahaan lebih memilih karyawan yang telah terampil agar tidak terjadi kesalahan.
Untuk proses pemutusan hubungan kerja atau PHK, perusahaan CV Tunggal Perkasa Engineering telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam undang-undang. Saran, sebuah perusahaan akan maju jika karyawan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut terampil dan mampu menguasai bidangnya masing-masing. Untuk kedepannya, perusahaan jangan hanya fokus dalam memilih karyawan hanya dari mulut ke mulut, tetapi juga dari luar agar perusahaan bisa lebih baik dari sekarang dan semakin banyak karyawan yang dapat menyalurkan keahlian. Sekian dari presentasi kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.